Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, siapa yang punya alergi kulit? Nah, jadi kalau seandainya alergi kulit kambuh ya akibat misalkan teman-teman terkena alergen ataupun makan sesuatu, nah ini bisa timbul kemerahan ya, gatal-gatal, bentol-bentol ataupun gejala alergi kulit lainnya. Nah, tentu ini akan sangat mengganggu ya teman-teman. Nah, alergi kulit itu ataupun reaksi alergi yang muncul, nah ini ketika imun ya tubuh teman-teman merespon terhadap zat sesuatu yang dianggap berbahaya. Nah, padahal sebenarnya tidak berbahaya. Nah, intinya tubuh merespon secara berlebihan, ya kemudian akhirnya muncul reaksi alergi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas cara mencegah timbulnya reaksi alergi pada kulit. Bagi teman-teman yang memiliki alergi, ya memang harus hati-hati ya ketika teman-teman memiliki alergi makanan, ya ataupun alergi terhadap obat-obatan, ataupun karena pemakaian kosmetik, ataupun karena sebab lain. Nah, teman-teman harus mengatur ya, pintar-pintar mengontrol ya supaya alerginya tidak gampang kambuh. Nah, jadi memang ada beberapa cara yang bisa teman-teman lakukan untuk mencegah supaya resiko kekambuhan itu menurun. Nah, jadi istilahnya tidak gampang kambuh-kambuh, jadi alerginya itu nggak muncul. Nah, yang pertama adalah kenali alergi. Nah, kenali alergi ini maksudnya kenali alergennya apa. Nah, ini merupakan langkah pertama teman-teman supaya tidak gampang kambuh. Nah, jadi teman-teman harus mengenali alergen apa yang menyebabkan teman-teman timbul reaksi alergi. Nah, mungkin ada yang tanpa disadari teman-teman akhirnya muncul reaksi alergi ya ketika terkena sesuatu benda ataupun kontak terhadap sesuatu ataupun karena teman-teman makan sesuatu. Nah, jadi teman-teman, dengan teman-teman mengenali alergennya apa, ini bisa menurunkan resiko kekambuhan. Nah, misalkan ya, alerginya karena kontak dengan latex, ataupun karena obat-obatan, ya misalkan karena makanan tertentu. Nah, ini teman-teman memang harus mengenalinya. Kalau teman-teman ragu, bingung, ataupun tidak tahu, ya sebaiknya minta bantuan tenaga medis untuk dilakukan pemeriksaan ataupun tes alergi yang akhirnya nanti diketahui, oh teman-teman ternyata alerginya karena sebab ini, alerginya munculnya karena sebab ini. Jadi teman-teman bisa menghindarinya supaya tidak gampang kambuh. Yang kedua, hindari penyebab alergi. Nah, kalau pertama tadi teman-teman harus mengenali alergennya apa. Nah, kalau yang kedua ini harus dihindari. Nah, jadi dengan menghindari penyebab alergi, nah ini menurunkan resiko teman-teman kambuh ataupun untuk mencegah reaksi alergi pada kulit. Nah, yang agak susah ini kalau seandainya alerginya itu muncul karena benda yang sering teman-teman jumpai sehari-hari. Nah, ini memang agak susah, tapi walaupun susah, kalau tidak bisa dihindari sama sekali, minimalkan kurangi kontaknya. Misalkan teman-teman alergi terhadap logam, misalkan teman-teman saat buka pintu kadang kelupaan ya, tersenggol kemudian muncul alergi. Nah, teman-teman bisa memakai alas ataupun memang mengurangi resiko kontaknya. Nah, seperti itu. Kalau seandainya lupa, ini yang memang agak repot karena benda-benda tersebut mungkin ya sering teman-teman jumpai. Untuk sebagian orang mungkin mengiranya cuman menghindari saja mudah, padahal ini sebenarnya susah ya. Kedengarannya saja mudah, tapi untuk pelaksanaan ataupun untuk di lapangannya ini memang susah. Yang ketiga, tidak menggaru area yang gatal. Nah, teman-teman, saat muncul reaksi alergi, salah satunya misalkan muncul rasa gatal, itu kalau gatal memang enak digaruk ya, nyaman ya, memberikan sensasi tersendiri ketika ada gatal digaruk ya. Kadang malah dicari-cari ya, mana yang gatal digaruk sampai keliling-keliling. Nah, ini seharusnya memang tidak boleh digaruk. Kalau seandainya gatal digaruk, ini malah nanti jadinya tambah gatal, kemudian malah nanti kemana-mana, dan ini meningkatkan resiko lecet, luka, malah menimbulkan takutnya infeksi.
Nah, daripada teman-teman garuk, ya baiknya teman-teman lakukan yang pertama itu kompres air dingin ya 5-10 menit ataupun pakai handuk ya, kemudian dikompres. Tapi pastikan memang teman-teman tidak alergi dengan kondisi dingin. Nah, yang kedua teman-teman bisa menggunakan pelembab ya, pelembab yang bebas pewangi dan adiktif. Nah, ini bisa. Kemudian teman-teman yang ketiga bisa mengoleskan salep pereda gatal ya, disesuaikan dengan kondisi kulit teman-teman. Yang keempat, teman-teman bisa menggunakan air hangat ya untuk meredakan keluhannya. Nah, teman-teman yang kelima juga bisa menggunakan pakaian yang longgar. Memang disarankan untuk jangan pakai pakaian yang ketat, nanti takutnya keluhan makin jadi-jadi. Nah, kemudian yang terakhir ya teman-teman bisa menggunakan sabun ya, tapi pastikan bebas pewangi. Dan yang terpenting teman-teman ya jangan sampai teman-teman stres, karena kalau teman-teman stres itu bisa memperburuk kondisinya ya, lebih sensitif tubuh teman-teman terhadap alergen. Yang keempat, selalu sedia obat alergi. Nah, teman-teman yang memang memiliki alergi kulit ya sebaiknya teman-teman harus menyediakan obat alergi antihistamin. Nah, obat ini bisa teman-teman beli di apotek tanpa resep dokter. Nah, kalau seandainya teman-teman berkonsultasi dulu ke dokter, itu jauh lebih bagus ya. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan salep anti gatal ataupun pereda gatal. Nah, teman-teman pastikan juga ya saat menggunakan obat antihistamin ini sesuai dengan dosis dan cara penggunaannya. Nah, teman-teman ya, obat ini hanya bisa digunakan untuk alergi yang sifatnya ringan. Tapi kalau sudah alerginya yang sifatnya berat itu memang nggak bisa. Nah, kalau teman-teman alerginya berat ya memang teman-teman harus dibawa ke dokter. Yang kelima, menjaga kulit tetap lembab. Teman-teman ya memang harus menjaga kulit tetap lembab, karena ketika kulit kering ini akan cenderung lebih sensitif ya untuk timbul alergi. Dan biasanya kalau alergi muncul ini gejalanya akan lebih cenderung agak susah diatasi, karena ya nanti muncul bentul-bentul, kemerahannya akan cenderung banyak. Nah, kalau seandainya teman-teman menggunakan pelembab, pastikan pelembabnya itu bebas dari bahan iritasi, ya kemudian bebas bahan pewangi. Nah, jadi memang gunakan pelembab ya sesuai dengan aturan. Intinya teman-teman gunakan pelembabnya itu sesuai dengan kondisi kulit teman-teman dan untuk kulit teman-teman itu aman. Yang keenam, jalani hidup sehat. Nah, teman-teman memang harus menjalani hidup sehat. Ya, ini poin pentingnya. Teman-teman harus makan makanan bergizi, bernutrisi, cukup istirahat, ya olahraga teratur. Nah, itu semua ya supaya teman-teman badannya tetap fit. Dan yang pastikan hindari stres. Nah, kalau seandainya stres itu malah nanti membuat tubuh jadi lebih sensitif terhadap alergen. Dan teman-teman, tiap orang memiliki alergen yang berbeda-beda, tidak sama. Ada juga yang sama tapi biasanya jarang ya. Nah, kebanyakan misalkan alerginya karena sinar matahari, bahan pakaian tertentu, kosmetik, obat-obatan ataupun makanan, ya teman-teman harus mengetahui apa sih yang jadi penyebabnya. Nah, pemicunya apa. Nah, kalau sudah tahu ya teman-teman memang harus dihindari. Dan balik lagi ke poin 1 sampai poin yang terakhir ini ya. Teman-teman harus paham poin 1 sampai poin 6. Kalau seandainya teman-teman sudah mencoba cara ini tapi memang reaksi alerginya masih muncul, kemudian juga tidak hilang-hilang, yang mengganggu aktivitas, sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter untuk mendapatkan perawatan dan penanganan sesuai dengan kasus teman-teman. Ya, karena memang walaupun sederhana alerginya misalkan hanya gatal-gatal, merah-merah, ya tapi itu akan mengganggu aktivitas teman-teman. Dan lama-lama nanti reaksi alerginya bisa jadi berat. Ya, memang harus hati-hati dan harus dikontrol dan cegah sering-sering muncul gitu ya. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan komen di video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.